Dalam semuanya, di dalam sepanjang bulan ini kita akan berbicara ada banyak hal tentang fondasi-fondasi kekristenan, gaya hidup kekristenan, baik itu termasuk doktrin dan lain sebagainya. Tentunya semua itu bertujuan adalah untuk memperkuat iman kita kepada Tuhan. Karena di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang dimana iblis bisa bekerja melalui masalah, tantangan, melalui kesulitan kayak gitu, juga melalui pengajaran-pengajaran yang tersebar luas di dunia maya, maka itu bisa saja membuat kita menjadi menyimpang di dalam iman kita. Yang tadinya kita mengikut Yesus, pada akhirnya kita mengikut yang lain. Sebab firman Tuhan berkata ada jalan yang orang sangka lurus tetapi berujung kepada maut. Tetapi tentunya kita nggak mau seperti itu. Kita mau terus ikut Tuhan, sekarang sampai akhir nanti kita tetap ikut Tuhan. Amin. Saudara, judul hari ini adalah siapakah Yesus? Nah, pertanyaan ini berangkat daripada firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat 13 sampai ke-14. Jadi dikatakan perkataan Yesus, saya nanti bacakannya tetapi mungkin ada sedikit perubahan sana sini untuk mempermudah kita bisa menyelaminya lebih komprehensif gitu ya. Nah, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, bahasa sekarangnya adalah orang Kristen. Kata orang di dunia ini, orang di luar sana, orang di sekitar kamu itu, siapa sih aku ini? Jawab mereka, kalau kata orang, mereka bilang, Yesus itu ya Yohanes Pembaptis, artinya Yesus itu seorang nabi yang, wah kayak gitu loh, nabi yang hebat. Atau juga mengatakan kamu itu Elia, nabi yang diurapi, banyak membuat mujizat, pokoknya wah deh juga. Atau juga ada yang mengatakan kamu itu Yeremia, nabi yang peka banget, yang menyampaikan firman Tuhan itu persis, punya presisi yang tajam banget. Nah itulah kira-kira. Jadi pokoknya kalau orang bilang di luar sana, kamu itu Yesus itu orang yang hebat kayak gitu. Lalu itulah saudara perkataan-perkataan mereka, murid-murid tentang Yesus, menurut pandangan orang lain di luar sana. Tetapi sayangnya saudara, pandangan-pandangan seperti itu juga ada di dalam kehidupan kekristenan. Di mana ada pandangan-pandangan yang salah mengenai Yesus yang berkembang di dalam kekristenan. Saudara, selain pandangan yang berkata bahwa Yesus itu adalah nabi, maka itu ada orang yang mengatakan juga Yesus itu adalah orang pinter, Yesus itu orang hebat, Yesus itu rasul dan lain sebagainya. Tetapi saudara, pandangan-pandangan yang lebih dalam lagi menjuruskan adalah bahwa Yesus itu manusia, das manusia. Dan Yesus itu ciptaan sebagaimana kita diciptakan oleh Tuhan, Yesus juga diciptakan oleh Tuhan. Jadi saudara, itu perkembangan pengajaran-pengajaran yang berikutnya yang berkembang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini yang saat ini saya mau ajak untuk kita melihat. Kenapa sih pandangan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang diciptakan oleh Tuhan sama seperti manusia kita diciptakan. Bedanya adalah Yesus itu diciptakan yang lebih awal. Yesus itu diciptakan pertama kali. Yang kualitasnya itu lebih bagus dibanding manusia. Karena diciptakan pertama kali. Saudara, kenapa itu bisa berkembang pemahaman seperti itu di dalam dunia kekristenan? Karena ada firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 15. Saudara, ini bukan berbicara bahwa firmannya yang salah. Firmannya benar, hanya interpretasinya yang mungkin jadi keliru. Nah, dikatakan bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Pemahaman pada saat manusia berpikir tentang yang sulung itu, sebagaimana lihat anak yang sulung. Anak yang pertama lahir, itu anak sulung. Tetapi saudara, di dalam pengertian kekristenan, bahkan di dalam teologia, yang sulung itu belum tentu yang pertama lahir. Yang sulung itu berbicara keutamaan, yang terutama seperti Daud. Daud bukan anak sulung, tetapi dalam Alkitab dia disebut sebagai yang sulung. Jadi sulung itu bukan selalu berbicara paradigma manusia adalah anak yang pertama kali lahir. Nah, jadi ketika manusia, ada orang-orang yang melihat firman Tuhan ini, menginterpretasikannya sebatas adalah pengertian kita manusia. Nah, padahal yang sulung ini, pengertian kata sulung ini, itu menggambarkan tentang mengenai bahwa Yesus sebagai permulaan. Yesus itu sudah ada sebelum seluruh penciptaan. Artinya Yesus itu sang creator. Yesus itu sang pencipta. Saudara, itu kebenarannya dan firman Tuhan yang mengatakan tentang hal ini
pengertian ini ada di dalam ayat selanjutnya. Kalau tadi kita baca Kolose pasal 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16 setelah itu mengatakan demikian. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Artinya pada saat sorga masih kosong, nggak ada apa-apa, Yesus ada. Artinya dengan kata lain, Yesus itu adalah Allah. Sebelum bumi ada, masih tidak ada apa-apa, maka Yesus pun ada. Artinya segala sesuatunya itu diciptakan oleh Yesus. Di kalimat selanjutnya yang terakhir adalah segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi pemahaman tentang mengenai bahwa Yesus itu adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, pertama kali itu adalah hal yang tidak alkitabiah. Artinya tidak sesuai dengan teologia. Dengan kata lain, itu salah. Ada aliran-aliran tertentu yang mempercayai hal ini. Seperti ada saksi apa kayak gitu. Nah itu yang memiliki pemandangan bahwa Yesus itu adalah ciptaan daripada Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Saudara, apa akibatnya kalau Yesus itu bukan Tuhan? Nanti kita akan lihat mengenai dampaknya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Dan sebaliknya kalau Yesus itu bukan Tuhan, artinya adalah hal yang terjadi sebaliknya. Pandangan-pandangan ini menyatakan bahwa Yesus itu jadi bukannya Tuhan. Yesus itu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, tetapi yang mulia. Nah, ini pengertian ini kalau kita terima itu sebagai sebuah kebenaran, maka dampaknya adalah kepada iman kita sendiri kepada Tuhan. Nah, saya akan teruskan. Pandangan yang lain itu yang salah, lain itu tentang apa? Yaitu adalah bahwa Yesus itu adalah orang kudus yang setelah mati dia diangkat naik menjadi Tuhan. Jadi sebelum dia mati, Yesus itu manusia. Yesus baru menjadi Tuhan setelah dia mati dan bangkit, baru dia diangkat oleh Tuhan, derajatnya dinaikkan, baru menjadi Tuhan. Sebelumnya dia bukan Tuhan. Saudara, pandangan-pandangan seperti ini di dalam kekristenan bisa ada. Karena ada orang-orang yang mengadopsi daripada keyakinan Yunani misalnya. Atau keyakinan kuno di zaman yang waktu dahulu. Mungkin umurnya sudah lama sekali kayak gitu. Di mana mereka punya keyakinan bahwa manusia ketika hidup di dunia ini, kalau manusia itu dia baik, manusia itu hidupnya saleh, manusia itu hidupnya mulia, manusia itu punya prestasi yang hebat kayak gitu, maka ketika dia mati, dia bisa diangkat menjadi dewa. Seperti contoh siapa? Hercules, Apollos, Hermes, dalam kebudayaan Yunani. Atau juga kebudayaan-kebudayaan daripada kepercayaan, kebudayaan kuno yang ada di Asia. Di mana ada orang-orang yang ketika mereka hidupnya sepertinya saleh, berprestasi dan mulia dan sebagainya. Ketika mereka mati, mereka menjadi dewa atau menjadi dewi. Itulah pemahaman-pemahaman itu yang akhirnya masuk ke dalam kekristenan. Sehingga mereka punya pandangan seperti itu bahwa Yesus itu adalah manusia yang kemudian setelah dia mati, dia diangkat menjadi Tuhan. Pengertian ini itu mereka menggunakan atau mereka menyampaikannya melalui firman Tuhan juga yang ada di dalam Roma pasal 14. Sekali lagi sebelum saya bukakan ini ayat, kan artinya firman Tuhan ini salah. Oh, firman Tuhan ini sesat nih. Bukan. Firman Tuhan selalu benar, tetapi yang menjadi permasalahan adalah penafsirannya yang terkadang itu tidak tepat. Kayak gitu. Seperti apa sih? Firman Tuhan di Roma pasal 14 ayat 9 berkata begini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, pemikiran bahwa Yesus itu diangkat setelah mati baru diangkat menjadi Tuhan karena penafsiran yang mereka dapatkan pada saat melalui firman Tuhan ini. Penafsiran yang kelirunya di mana? Mereka menempatkan penekanannya di kalimat yang di depan. Bahwa sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kalau orang menangkapkan pemahaman yang seperti ini, maka mereka bisa berkesimpulan bahwa oh iya, Yesus ketika dia mati dan dia bangkit baru dia menjadi Tuhan. Sebelumnya dia nggak jadi Tuhan. Tetapi penekanannya, persoalannya bukan di situ. Ayat firman Tuhan ini sebetulnya ingin menegaskan kepada kita sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya Yesus itu menjadi Tuhan yang berkuasa bukan hanya atas orang mati, bukan hanya atas orang hidup, tetapi Yesus itu menjadi Tuhan yang berkuasa atas semua orang. Baik orang yang sudah mati maupun orang yang masih hidup, Yesus menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka semuanya. Itu maksud daripada ayat ini. Ini maksud penekanannya ke sana, bukan yang tadi yang pertama. Jadi saudara, ini yang jadi kebenarannya adalah seperti ini, bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa
bukan hanya atas orang yang sudah mati, tapi juga atas semua orang yang hidup. Saudara, inilah yang menjadi kebenarannya. Sehingga hari ini kita bisa melihat bahwa pemahaman tentang mengenai bahwa Yesus adalah orang kudus yang diangkat menjadi Tuhan, itu salah. Nah, kalau Yesus bukan manusia yang diciptakan pertama kali oleh Tuhan, dan Yesus itu artinya bukan Tuhan, Yesus itu juga bukan orang kudus yang diangkat lalu menjadi Tuhan, telah mati dan bangkit. Lalu Yesus itu siapa? Oleh karena itu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kalau orang lain bilang kayak gitu, tapi kalau menurut kamu sendiri bagaimana? Di dalam Matius pasal 16, ayat 15 sampai 17, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, para murid, artinya orang Kristen, bahasa sekarang ya. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini berbicara mengenai anak Allah yang hidup, itu adalah mengenai Tuhan sendiri. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi saudara, hari ini kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa siapakah Yesus itu? Yesus adalah Tuhan. Nah, tentunya pemahaman tentang Yesus adalah Tuhan, ada orang-orang Kristen, kita perlu ngerti kenapa Yesus adalah Tuhan. Kenapa Yesus itu disebut sebagai Tuhan? Apa dasar biblikalnya, apa dasar alkitabiahnya, apa dasar teologisnya? Saudara, kalau kita nggak ngerti tentang hal itu, kita akan mudah disesatkan bahwa enggak, Yesus itu bukannya Tuhan, Yesus ini begini. Kalau kita nggak ngerti dasar alkitabiahnya, dasar teologisnya, maka kita akan mudah jadi tersesat. Saudara. Nah, maka itu hari ini, di dalam minggu yang pertama, di dalam bulan Juli ini, saya berharap setiap kita, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kita semakin teguh dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Bahwa dia adalah Tuhan yang hidup bagi setiap kita. Apa sih dasar alkitabiahnya? Dasar biblikalnya adalah yang pertama adalah begini. Yohanes 1 ayat yang pertama. Dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu adalah sesuatu yang kekal. Di awal dari segala sesuatunya. Di awal segala sesuatu itu belum ada. Firman itu ada. Jadi berbicara kekekalan. Alfa dan Omega. Dan dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan catat ini. Firman itu adalah Allah. Setuju? Firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya mengatakan demikian. Firman itu yang adalah Allah, saya tambahkan di situ karena berkaitan dengan ayat yang satu. Firman itu yang adalah Allah telah menjadi manusia. Siapakah manusia yang dimasukkan di dalam ayat 14 ini? Ini berbicara gambaran yang disampaikan oleh Yohanes mengenai Yesus. Dan diam di antara kita. Jadi saudara, mengenai Yesus adalah Allah, secara teologisnya, itu memang benar bahwa Yesus adalah Allah sejak dari masa kekekalan, bukan manusia yang diangkat menjadi Tuhan. Jadi dasar alkitabiahnya dan dasar teologisnya kita ngerti bahwa bahwa Yesus adalah Allah. Saudara, ada orang-orang juga yang berpandangan bahwa kalau Yesus adalah Allah, kalau Yesus adalah Tuhan, kok Yesus sendiri gak pernah ngomong bahwa dia adalah Allah. Kalau orang lain yang ngomong, itu kan bisa aja orang lain yang ngomong. Tetapi kalau dirinya sendiri, kok dia gak ngomong bahwa dia adalah Allah. Iya betul, ada yang ngomong bahwa dia adalah Allah, dia adalah. Kamu menyebut dia Allah, padahal dia sendiri kagak ngomong bahwa dia itu Allah. Hal ini mari kita lihat sebentar. Dasar biblikalnya bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-56. Yesus menjawab, sungguh aku berkata kepadamu, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Saya kasih bold kata, aku sudah ada kalau saudara melihat di dalam Alkitab. Maka saudara akan temukan itu bahasa aslinya adalah menggunakan bahasa Yunani. Yaitu ego eimi. Ego eimi itu, Yesus sedang berkata bahwa ego eimi. Ego eimi itu apa artinya? Ego eimi itu kalau di dalam terjemahan bahasa Perjanjian Lama, maka itu sama dengan perkataan aku adalah aku. Di mana Allah menyebut dirinya sendiri sebagai namanya aku adalah aku. Ketika Musa bertanya, Tuhan, kalau nanti orang Israel bertanya, siapa engkau ini Allah itu? Lalu Tuhan berkata, aku adalah aku. Itulah aku. Jadi Yesus sedang berkata kepada orang-orang di situ bahwa aku adalah Tuhan. Secara dasar teologisnya, maka itu ini memberikan gambaran bahwa ayat firman Tuhan ini menyatakan bahwa Yesus menyatakan bahwa dirinya sebagai Tuhan atau sebagai Yahweh.
nama Allah dalam perjanjian lama. Inilah sebabnya kenapa Yesus mau dilempari batu. Ayat 59 setelah Yesus ngomong ego eimi, lalu firman Tuhan ayat selanjutnya berkata, orang Farisi, ahli Taurat, ngambil batu ingin melempari Yesus dengan batu sampai mati. Itulah yang membuat Yesus ingin dibunuh. Kenapa? Bukan karena Yesus ngaku-ngaku bahwa dia sudah lahir sebelum zaman Abraham ada. Itu mah bisa dibilang orang dan diabaikan. Tetapi yang membuat mereka marah adalah karena Yesus menyatakan dirinya, dia mendeklar kepada orang-orang perjanjian lama pada saat waktu itu bahwa aku adalah Tuhan. Kalau saudara ada yang berkata, kapan Yesus ngomong bahwa aku adalah Allah? Dalam firman Tuhan ini. Yohanes 8:15, dia berkata, ego eimi, aku adalah Tuhan. Aku adalah Yahweh, aku adalah Yehova. Jadi ini kita ngerti bahwa memang Yesus sendiri menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dan selanjutnya saudara, ada hal yang lain lagi. Ini di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Secara teologis bahwa di dalam ayat firman Tuhan ini, Tuhan menyatakan secara eksplisit dan secara terus terang bahwa dirinya adalah Allah dalam rupa manusia. Dia bukan Allah yang setelah baru diangkat menjadi Allah setelah dia mati. Tetapi dia Allah dari kekekalan. Dia juga bukan ciptaan Tuhan seperti manusia, tetapi dia adalah Allah yang kekal, yang sudah ada dari zaman pada waktu dahulu. Saudara, ada ayat-ayat firman Tuhan lain yang menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Salah satunya adalah dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, dikatakan bahwa berbicara mengenai tentang Yesus Kristus, dikatakan yang di bold, ia yaitu Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Dialah yaitu Yesus hidup kekal itu sendiri. Saudara, di dalam ayat firman Tuhan yang lain Roma pasal 9 dengan sangat jelas dikatakan bahwa ia yaitu Yesus adalah Allah. Nah, saudara, ini hari ini kita semakin mengerti, semakin diteguhkan bahwa memang berdasarkan secara biblikal, alkitabiah dan juga secara pemikiran teologisnya, bahwa memang Allah Yesus itu adalah Allah. Tetapi apa sih dampaknya Yesus itu adalah Tuhan? Dan sebaliknya, apa dampaknya kalau Yesus itu bukan Tuhan? Dengan kata lain, kita akan bisa melihat secara pembalikan daripada penjabaran ini. Apa dampaknya Yesus adalah Allah? Yang pertama adalah Tuhan dapat mengampuni dosa. Saudara, karena Yesus adalah Tuhan, maka dia dapat mengampuni dosa. Yesus dapat mengampuni dosa. Dasar firman-Nya Tuhannya adalah begini. Markus pasal 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan saja firman Tuhan yang saya bold. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka yang mendalami kebenaran pada saat waktu itu, mereka ngerti banget bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Saudara, dan hari ini kita perlu ngerti, dampaknya Yesus itu, dia menjadi Allah adalah dia dapat mengampuni semua dosa kita. Dia dapat menebus seluruh dosa kita. Apa dampaknya? Kalau Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, maka darah Yesus, pada saat dia mati atas kayu salib, darah Yesus tidak pernah bisa mengampuni dosa semua umat manusia. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kenapa darah Yesus bisa menebus semua umat manusia? Pada saat dia mati, karena dia mati sebagai Tuhan. Dia bukan mati sebagai manusia. Dia mati sebagai Tuhan yang menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan. Kekristenan bukan berbicara tentang manusia yang berusaha naik untuk menjadi Tuhan. Kekristenan berbicara mengenai Tuhan yang datang turun ke dalam dunia untuk menjadi manusia. Itulah pengertian kekristenan. Jadi hari ini kita tahu bahwa Tuhan, dia datang ke dalam dunia dan dia menyerahkan nyawanya, dia mati untuk menjadi tebusan atas dosa kita. Sehingga karena Yesus adalah Tuhan, maka Yesus dapat mengampuni semua dosa kita di dunia ini. Saudara, apa dampaknya yang lain bahwa Yesus adalah Tuhan? Dampaknya adalah Yesus dapat memberikan kehidupan yang kekal. Hanya Tuhan yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Manusia tidak bisa memberikan hidup yang kekal kepada manusia yang lain. Tetapi Yesus karena dia Tuhan, dia dapat berkata begini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kenapa kok Yesus bisa ngomong begitu? Karena dia Tuhan, dia bukan manusia. Manusia tidak pernah bisa memberikan hidup yang kekal. Maka itu semua orang yang lain di luar sana, apapun latar belakangnya, mereka berkata, semoga. Enggak ada yang lain, tokoh-tokoh yang lain di luar sana yang dapat berkata seperti Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal bagi kamu. Yang lain di luar sana, tokoh-tokoh yang lain, mungkin mereka mendoakan supaya kita bisa memperoleh, manusia bisa
supaya manusia bisa memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena memang bukan Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang bisa memberikan kekekalan. Karena dia punya kekekalan. Dia bisa memberikan kekekalan bagi manusia. Jadi saudara, inilah dampaknya ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Saudara, kalau kita tidak menjadikan, kalau Yesus bukan Tuhan, tetapi Yesus baru mati, baru jadi Tuhan, maka seperti tadi saya bilang, pada saat Yesus mati, dia belum jadi Tuhan. Dia nggak bisa, kematian dia tidak bisa menebus dosa manusia. Kematian dia tidak bisa menebus dosa saudara dan saya. Nggak bisa, karena manusia nggak ada yang sempurna. Walaupun dia itu mulia, tapi kalau dia itu manusia nggak ada yang sempurna. Tetapi dia bisa menebus dosa manusia, karena dia adalah Allah yang sempurna, yang menjelma menjadi manusia. Saudara, dia bisa merasa sakit, iya. Dia bisa merasa sedih, iya. Dia bisa merasakan yang namanya penderitaan, iya. Tetapi dia tidak dapat berbuat dosa, sebab dia Allah. Hal yang selanjutnya yang saya mau ajak untuk kita lihat, dampaknya adalah kalau itu Allah. Yesus itu adalah Allah. Yaitu adalah Yesus dapat memberikan kuasa. Dia memiliki otoritas untuk memberikan kuasanya pada setiap kita. Lukas pasal 10 ayat 19 berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi dampaknya Yesus sebagai Tuhan, Yesus adalah Tuhan, adalah Yesus dapat memberikan kuasanya kepada setiap kita. Saudara, dengan kata lain, karena Yesus adalah Tuhan atas kehidupan saudara dan saya, maka saudara dan saya sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menghancurkan kekuatan lawan, yaitu musuh si iblis. Kuasa untuk menghancurkan penjara-penjara yang iblis buat di dalam kehidupan kita. Baik itu penjara mungkin judi yang memenjarakan kehidupan kita, narkoba, mungkin juga free sex, pornografi, kemiskinan, mungkin juga hal yang lain. Ada hal-hal yang mungkin selama ini, Tuki juga adalah mungkin sakit penyakit yang memenjarakan kehidupan saudara. Dan Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita untuk menghancurkan pekerjaan iblis dalam kehidupan kita. Tapi sayangnya saudara, tidak semua orang Kristen, mereka menggunakan kuasa itu. Memohon, meminta tolong kepada Tuhan, bagus, sangat bagus dan harus. Tetapi Tuhan juga ingatkan kepada kita, kita bukan hanya bisa meminta tolong kepada Tuhan, tetapi kita juga bisa menggunakan otoritas itu. Kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk kita menghancurkan kekuatan lawan. Menghancurkan pekerjaan iblis yang ditujukan pada kita. Ini yang Tuhan mau kita hari ini pahami dan kita juga mulai hidupi. Setelah saudara ngerti bahwa oke, saya ngerti Yesus adalah Tuhan. Oke, saya percaya Yesus adalah Tuhan. Oke, lalu setelah itu Tuhan mau setelah saudara ngerti Yesus adalah Tuhan, saudara percaya Yesus adalah Tuhan, yang Tuhan mau adalah saudara bergerak sebagai orang percaya. Gunakan otoritas yang Tuhan telah berikan pada setiap kita. Pakai itu, perkatakan, gunakan kuasa itu. Di dalam kuasa nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada kehidupan. Di dalam nama Yesus ada pembebasan. Sebab Yesus dia Allah dan dia Allah yang hidup. Saudara, pakai itu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan iblis yang membelenggu kehidupan saya, baik itu narkoba, baik apa, runtuh saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya, kuasa Tuhan membebaskan aku. Kegagalan, pintu-pintu yang tertutup, yang iblis buat coba menjadi tertutup dalam kehidupan saya. Baik dalam ekonomi, kesehatan, keluarga, apapun. Ketika saudara melihat, kok pintu tertutup terus ya? Kok pintu tertutup terus ya? Kok lakukan ini, kok tertutup terus ya? Kok sepertinya gak ada jalan keluar. Saudara harus ngerti di saat waktu itu. Saudara bukan hanya perlu untuk minta tolong sama Tuhan. Tetapi di saat waktu itu saudara harus ngerti. Saudara adalah orang percaya yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara sudah punya kuasa. Pakai kuasa itu. Gunakan otoritas itu. Pakai, perkatakan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Pintu yang tertutup terbuka sekarang. Bukan saudara yang buka. Tetapi Yesus yang membukanya. Bagaimana caranya? Melalui kuasa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara. Itu ada. Tapi kalau seandainya kita nggak pakai itu, yang bodoh kita sendiri. Saudara, kenapa ada orang Kristen hidupnya terus jadi bulan-bulanan iblis? Tuhan bilang kayak gini, kamu sudah ada kuasa, pakai. Tapi kalau kita nggak pakai, yang mereka lakukan apa? Minta orang lain yang doain. Tolong doain saya dong. Saudara, kenapa mereka nggak yakin? Karena dosa. Kenapa mereka nggak yakin dengan dosa mereka, bahwa dosa mereka sudah dibereskan? Padahal firman Tuhan berkata, kalau Yesus adalah Tuhan, Yesus sudah mengampuni dan dia memberikan pengampunan pada kita. Kenapa dia nggak percaya? Karena sesungguhnya karena dia nggak betul-betul percaya kepada Tuhan. Apa respon kita yang seharusnya kalau setelah kita percaya
bahwa Yesus adalah Tuhan. Responnya adalah percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Ada orang-orang yang jadi orang Kristen tapi nggak percaya Yesus sungguh-sungguh. Sebentar percaya, sebentar enggak. Sebentar percaya, sebentar enggak. Ke gereja percaya. Oh iya, dengar firman. Iya, oke. Tapi setelah pulang, hilang percayanya. Menjadi orang yang sepertinya bimbang. Firman Tuhan kitab Yakobus 1 ayat 8 berkata, orang yang bimbang hatinya, ragu hatinya. Jangan pernah mengira dapat sesuatu apapun dari Tuhan. Bukan Tuhan nggak kasih. Tetapi masalahnya adalah dianya sendiri yang membuat dia tidak dapat menerima apa yang Tuhan telah sediakan buat dia. Kita harus percaya sungguh-sungguh. Ada orang yang gak sungguh-sungguh percaya. Hari ini saya berdoa dan saya berharap dalam waktu yang sebentar lagi selesai, kita mau sama-sama untuk percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya bahwa dia adalah Yesus, Tuhan dalam kehidupan saya. Dia Allah yang hidup buat saya. Oke, yang selanjutnya adalah responnya adalah menyembah Tuhan dengan segenap hati. Ada orang-orang di dalam kehidupannya, dia gak menyembah Tuhan dengan segenap hati. Sebentar nyembah Yesus, sebentar nyembah yang lain. Sebentar nyembah Yesus, persoalan masih ada, gak ada jawaban. Pergi keluar, ada teman bilang, lu kelihatan muka lu gelap banget, hitam banget. Oh iya, muka gue hitam. Kok lu tahu sih? Iya, kelihatannya muka lu hitam. Iya, gue lagi banyak masalah nih. Ya makanya itu mau gak hitamnya diangkat, aura hitamnya diangkat. Supaya muka lu terang, rezeki jadi datang dekat. Bagaimana caranya? Lu kok hebat banget bisa lihat muka gua gelap, yuk ikut gua. Gampang, kasih kembang merah, kembang hitam dicipretin sebentar. Jadi duit itu kembang. Wah lu muka lu jadi cerah. Macam-macam lah saudara, ini cuma contoh doang ya. Bukan itu sih, tetapi saya mau sampaikan adalah kadang-kadang orang mudah berubah, sebentar nyembah yang lain. Tersembah nyembah itu. Ada orang bilang, oh itu pinter tuh orang ini. Oh ya ikut sono, nyembah di sono. Oh yang ini, lu ikut ini. Maka itu ada orang-orang Kristen yang setiap hari ada ibadah. Bukan di ibadah di gereja. Hari Minggu ibadah di gereja, hari Senin ibadah di mana, Selasa ibadah di mana. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau kita menyembah Tuhan dengan segenap hati. Nah firman Tuhan adalah mengatakan demikian Lukas 4 ayat ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi saudara, kita harus menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Juga orang ketika datang ke gereja, kita harus menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, ada orang-orang yang datang ke gereja, ya lagi menyembah Tuhan, diem aja. Saudara, di gereja ini kita didorong, diajar untuk kita mengekspresikan hati kita di saat kita menyembah Tuhan. Jangan salah saudara ya. Orang yang berekspresi dalam menyembah bukan berarti hatinya selalu benar. Ya, jangan lihat kayak gini. Kadang-kadang ada orang ya, di sini sih nggak ada. Kadang-kadang orang Kristen gini. Lihat orang Kristen lagi yang lain lagi nyembah, diem aja. Orang gak nyembah sepenuh hati. Kenapa? Masa nyembah sepenuh hati diem aja? Ya belum tentu loh saudara. Bisa saja dia tetap sepenuh hati. Tetapi yang saya bisa pastikan adalah orang yang menyembah Tuhan dengan sepenuh hati pasti dia akan ekspresif. Ketika saudara dengerin orang dengan sepenuh hati, pasti saudara berekspresif. Saudara yang kasih, ketika saya lagi dengerin, misalnya dengerin si A lagi ngomong. Si A bisa tahu saya tuh dengerinnya dengan sepenuh hati atau enggak. Kalau saya dengerinnya, kira-kira si A bisa tahu kan, ini mah yang dengerinnya kayaknya gak sepenuh hati. Bener gak sih saudara? Tapi kalau saya dengerinnya, istri-istri paling tahu suami yang dengerin setengah hati atau enggak. Bener gak? Istri-istri paling jago. Lu kok gak dengerin gua sih? Suami bilang, kok gua ketahuan sih? Gitu kan. Ya karena memang kadang-kadang istri bisa tahu orang dengerin sepenuh hati atau enggak. Nah jadi saudara, ketika kita menyembah Tuhan, dengan sepenuh hati, ketika saudara ingin menyembah meninggikan Tuhan, saudara bisa angkat tangan. Saudara bisa angkat wajah. Saudara ketika mengagumi Tuhan, saudara bisa angkat tangan. Saudara bisa angkat wajah. Saudara ekspresikan apa yang di hati saudara. Jangan dipadamkan, jangan didiamkan. Ketika saudara ingin menyembah, sujud menyembah. Saudara ekspresikan, saudara bisa menundukkan sedikit badan untuk menyembah Tuhan. Untuk bersujud di hadapan Tuhan. Bisa saudara lakukan itu. Gak perlu saudara, saya ingin sujud nih, bangku geser. Kok misi kok mau geser. Gak usah kayak gitu kan, gak usah sampai kayak gitu. Itu kecuali yang paling depan. Tetapi saudara-saudara bisa tundukkan kepala. Ekspresikan. Yang selanjutnya adalah, responnya yang selanjutnya adalah ketaatan yang total. Firman Tuhannya berkata begini. Di Ulangan 13 ayat keempat. Hanya Tuhan yang harus kalian ikuti, layani, takut dan hormati. Suaranya harus kalian dengarkan dan perintah-perintahnya harus kalian patuhi. Setialah sampai mati kepada Dia saja. Jadi saudara, orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, responnya pasti dia akan taat kepada perintah Tuhan. Dia akan menundukkan dirinya kepada firman Tuhan. Dia akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya dia. Ada orang Kristen yang hanya menjadikan Yesus seperti selebriti. Bukan menjadi Tuhan. Yang dia kagumi. Wah, hebat Tuhan. Wah,
Keren Tuhan. Yang Tuhan mau bukan cuma sekedar itu. Saudara mengagumi dia. Tapi yang Tuhan mau, saudara mentaati dia. Saudara menundukkan diri kepada perintahnya. Berbicara kekristenan, berbicara mengenai ketaatan total. Dan salah satu firman Tuhan yang perlu kita taati, yang perlu kita lakukan, yaitu dalam hal beribadah. Terkadang ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu menyadari bahwa ternyata ibadah itu adalah firman Tuhan. Tuhan yang menghendaki kita untuk beribadah, datang beribadah ke gereja. Ada orang-orang Kristen nggak melihat itu sebagai firman Tuhan, tetapi sebagai sebuah kebiasaan. Karena mungkin dia lahir dari orang Kristen dari sejak kecil, orang tua udah ajakin dia ke gereja menjadi kebiasaan. Sehingga kalau dia nggak ke gereja kayaknya kok ada rasa yang salah nih. Tapi kalau dia nggak punya pemahaman yang benar, maka rasa itu akan berubah. Sehingga pada akhirnya nggak ada lagi rasa bersalah dan merasa bahwa it's okay kok nggak ke gereja juga. Ada orang-orang yang melihat adalah ibadah ke gereja itu hanya sebagai rutinitas atau liturgi. Artinya ya itu cuma kegiatan doang. Boleh iya, boleh enggak. Ya kalau lagi pengen, kalau lagi nggak males, baru ke gereja. Kalau enggak ya udah nggak usah ke gereja. Ngapain juga. Tetapi kenapa bisa begitu? Karena mereka nggak ngerti bahwa beribadah itu adalah firman Tuhan yang harus mereka taati. Apa yang firman Tuhan katakan? Ibrani pasal 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam terjemahannya FIYH dikatakan gini, janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja. Marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan. Jadi saudara, ternyata untuk pergi datang beribadah ke gereja, beribadah kebaktian adalah firman Tuhan yang harus kita perlu taati. Jadi saudara, hari ini kalau ada di antara kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, yang kita tahu, oh dia tadinya biasa dia ke gereja. Tapi kok lagi hari-hari ini pada jadi males. Saudara ingatkan dia. Walaupun dia mungkin tetangga itu gereja lain, gak masalah. Dorong dia, Ci kok ke gereja dong. Yuk biasa ke gereja di mana? Ya udah lu pergi. Ya gitu. Tapi kalau seandainya dia udah gak punya gereja lagi dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, kita ajak mereka, dorong mereka untuk pergi beribadah. Hari ini kalau mungkin ada teman kita, keluarga kita, yang saat ini mungkin nggak pergi ke gereja, lagi males apa dan sebagainya. Yuk ajak mereka. Firman Tuhan berkata saling menasehati, saling memberikan dorongan, saling mengingatkan. Jangan cuma kita giat sendiri, yang penting gua rajin ke gereja. Orang lain mau bodo amat, keluarga gua bodo amat. Ya habis ke gereja mah nggak bisa dipaksa. Memang kita nggak perlu paksa dia dan nggak boleh paksa. Tapi firman Tuhan di sini bilang, marilah kita saling menasehati, bukan saling maksa. Betul gak sih saudara? Firman Tuhan bilang kayak gitu, marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan. Bukan saling maksa, jangan. Bisa-bisa ke gereja mah kagak ribut ya. Jangan saudara, jangan dipaksa. Tapi kita beri dorongan. Pak, Ma, Neng, Dek, Nak, yuk ke gereja. Rajin ya, ingetin lu. Kadang-kadang ibu rumah tangga kan lupa hari ya. Yang kagak kerja nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu juga sama kayaknya harinya kan. Urusannya dapur aja. Ya kan, jadinya ya pokoknya setiap hari dapur. Nah kadang-kadang lupa nih udah hari Minggu, ingetin. Tok udah Minggu nih, jangan lupa ibadah ya. Itu firman Tuhan loh. Kita perlu taatin juga. Dan yang terakhir ini saya akan tutup ini adalah responnya. Kita yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita harus hidup dalam misi kerajaan Allah. Orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dia lagi nggak bisa. Walaupun bisa, tapi dia nggak boleh hidup untuk dirinya sendiri. Udah lagi nggak bisa, nggak boleh untuk hidup bagi diri sendiri. Ketika dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan dia harus ngerti bahwa saya harus hidup bagi Tuhan. Saya harus hidup mengerjakan misinya Tuhan. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk diselamatkan dan dimuridkan. Ini bagian daripada kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi orang-orang yang hidup bagi Allah. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.